channel Kelas Coding, masih bersama dengan Hendro di sini. Ya, pada video kita kali ini kita akan belajar ya bagaimana menjalankan aplikasi Spring Boot di dalam Docker container. Jadi istilahnya itu containerize aplikasi Spring Boot kita gitu ya. Jadi ini juga video saya buat karena ada beberapa pertanyaan terkait ini. Nah, pada video kali ini kita lihat bagaimana sih cara yang paling mudah gitu ya, simple, itu bagaimana kita bikin aplikasi Spring Boot kita itu bisa jalan di dalam di dalam Docker gitu. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita lihat video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Oh iya, Kelas Coding juga akan mengadakan training online terkait Spring Boot dan Angular ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, silakan daftar pada link yang tersedia di bagian deskripsi. Baik, ya untuk menjalankan aplikasi Spring Boot kita di dalam Docker, ya tentu saja yang paling pertama yang perlu kita miliki itu adalah Dockernya itu sendiri ya, harus sudah terinstall di mesin kita. Ya, jadi teman-teman silahkan masuk ke websitenya Docker. Ya, misalnya ini ya, cari aja Docker Desktop ya, cari aja Docker Desktop, kemudian silahkan diinstal sesuai dengan operating system masing-masing. Ya, kalau saya di sini saya menggunakan Mac dan saya akan install tentunya Docker Desktop versi Mac dan itu sudah terinstall. Kalau teman-teman pakai Windows atau Linux silakan disesuaikan di sini. Ya, cara installnya simple ya teman-teman, ikutin aja, cuman next gitu ya stepnya, kemudian diinstal. Dan kalau sudah terinstall biasanya di bagian di bagian toolbar di bagian atas ini ya, kalau itu adalah Mac misalnya, teman-teman akan lihat seperti ini. Nah, kalau saya di sini dia minta ada update terbaru ya, download dan restart, ini saya biarkan aja, saya belum akan update. Kalau di Windows ya tentu saja di taskbar di bagian bawah biasanya. Ya, di sini teman-teman akan bisa memastikan bahwa Dockernya sudah terinstall atau belum. Atau juga teman-teman kalau sudah terinstall biasanya di terminal itu kita bisa jalankan perintah-perintah Docker gitu ya. Misalnya di sini saya bisa jalankan, saya bisa jalankan perintah untuk mengecek versi Dockernya misalnya. Oke. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita sudah memiliki Docker min version. Sudah memiliki Docker terinstall di dalam mesin kita. Oke. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus punya ya Docker terinstall di mesin kita. Kemudian yang kedua, ya kalau kita pakai VS Code seperti ini, ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Artinya saya sebenarnya bisa saja menjalankan kontainer Docker kita itu semua dari terminal ya, dari command line nantinya. Cuman tentunya seperti judul video kita, cara yang mudah itu seperti apa ya. Kadang-kadang kita malas gitu kan ya ngetik-ngetik di terminal untuk menjalankan stop gitu ya, start stop kontainer kita dari terminal. Nah, yang enak itu kalau bisa ya klik aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya cara yang paling mudah itu kita menggunakan extension dari VS Code ya. Nah, teman-teman bisa masuk di extension VS Code di sini, kemudian teman-teman cari aja Docker. Nah, seperti ini. Di sini tentu saja ada banyak banget extension yang terkait Docker. Kita pakai yang yang standarnya dari Microsoft di sini. Saya pilih. Kemudian silakan teman-teman install. Oke. Silakan teman-teman install yang ini. Oke. Jadi extension Docker yang dari Microsoft. Teman-teman boleh explore juga yang lain-lain ini ya. Biasanya yang bagus-bagus itu yang jumlah downloadnya itu yang angkanya besar-besar gitu. Oke. Nah, Docker dari Microsoft ini menurut saya sih sudah lebih dari cukup untuk membantu kita atau membantu workflow pekerjaan kita ya. Oke, jadi saya udah install itu. Kemudian ya projectnya itu sendiri teman-teman. Jadi kalau udah diinstal tadi ya, kalau udah diinstal teman-teman akan lihat ini di sini ada icon Docker di sini. Ini kalau kita buka, kita tap gitu, kita klik tabnya.
ya kita bisa melihat kayak apa explorernya lah gitu ya. Nah, misalnya di sini saya udah punya image-image yang pernah saya buat dan saya download ada di sini semua. Bahkan kontainer-kontainer yang pernah saya running ada di sini semua, ya. Oke, mungkin kalau di tempat teman-teman kalau baru pertama kali menginstal Docker gitu ya mungkin image-nya masih kosong, apalagi kontainernya belum pernah ada kontainer yang dijalankan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat contoh project-nya ya, project Spring Boot-nya. Bagaimana sih apa namanya aplikasi Spring Boot kita ini nanti kita jalankan di dalam Docker container. Nah, ini ada aplikasi Spring Boot sederhana, nggak ada file macam-macam ya. Saya cuman create satu project kosongan gitu, kemudian di file apa namanya di file application bootstrap-nya di sini saya tambahkan satu function. Nih teman-teman lihat cuman return saya tambahkan controller maksud saya yang nanti return string ini ya. Hello world from Spring Boot application. Teman-teman perhatikan ini anotasinya standar. Ya, saya tambahkan REST controller kemudian request mapping. Nah, ini kalau saya jalankan, misalnya kita jalankan dulu ya. Saya jalankan dulu di sini pakai perintah standar biasanya kalau kita running aplikasi Spring Boot gitu. MVN Spring Boot run, kita make sure dulu bahwa aplikasi kita itu jalan gitu ya. Oke. Kita make sure dulu dia jalan. Kemudian kita coba buka di browser kita. Oke, sekali lagi dia cuma return string hello world seperti ini. Oke, ini udah jalan. Saya masuk ke sini, kemudian saya coba buka di localhost 8080 seperti biasa. Oke, ini udah jalan teman-teman. Hello world from Spring Boot application. Oke, jadi aplikasinya cuman sederhana seperti itu. Oke, jadi kalau ini udah kita make sure udah jalan, harusnya sekarang tinggal bagaimana kita jalankan dari dalam Docker atau menggunakan kontainer. Oke. Nah, jadi itu aja dulu aplikasinya. Kemudian bagaimana sekarang kita buatkan kontainernya ya, Docker kontainernya. Nah, kalau teman-teman belajar Docker gitu ya, banyak sekali tutorialnya, banyak sekali juga video-video tutorialnya di apa namanya di YouTube, teman-teman bisa cari gitu ya. Yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat file namanya Docker file. Ya, Docker file itu tempat kita apa namanya mengkonfigurasi kira-kira Docker image-nya kita itu mau seperti apa gitu ya. Nah, enaknya kalau kita menggunakan tadi extension Docker itu akan membantu kita untuk membuat Docker filenya itu sendiri gitu ya. Jadi di sini saya tinggal buka command palettes-nya, kemudian kita cari Docker. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi extension kita tadi yang kita install itu akan menambah perintah-perintah di command palettes kita ini. Ya, misalnya di sini add Docker file to workspace. Kemudian juga teman-teman bisa lihat yang lain-lain di sini ya. Bisa untuk kita running, bisa untuk kita refresh, stop, dan lain-lain. Oke. Nah, yang pertama adalah tadi seperti yang saya katakan, kita perlu menambahkan Docker filenya dulu. Ini saya pilih. Kemudian dia kasih opsi kita mau menambahkan Docker filenya ini untuk aplikasi apa ya. Bahasa pemrogramannya misalnya atau frameworknya apa. Oke, mulai dari Node.js, Java, apa namanya .NET, Python, C++, Golang dan lain-lain lah. Oke, saya pilih yang Java ya, ini yang paling sering saya pakai Java. Kemudian portnya ya sebenarnya ini apa namanya kita bisa tentukan aja portnya berapa gitu ya. Kalau defaultnya di sini misalnya 300, ini artinya kalau saya pilih 300 nanti saat kita running Docker image-nya, kontainernya itu untuk mengakses aplikasi kita itu ada di port 3000 maksud saya ya. Nah, saya ubah dulu kembalikan ke port yang biasanya Spring Boot pakai itu 8080. Sekali lagi ini terserah ya. Saya kembalikan dulu ke port 8080 sama seperti defaultnya Spring Boot. Oke. Kemudian apakah kita mau tambahkan Docker Compose? Ini nggak perlu. Kemudian, nah teman-teman akan menemukan dua file ini ditambahkan ya. Yang pertama Docker filenya itu sendiri yang kita lagi lihat ini.
Kemudian ada Docker ignore di sini. Ini terkait dengan Git repo nantinya. Ini akan diabaikan gitu ya. Oke, kita fokus saja ke Docker file. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini simple banget. Ini yang di komen ini kalau misalnya kita mau running menggunakan Tomcat, jadi ini nggak perlu. Nanti runningnya kan langsung di atas VM-nya, jadi ini kita nggak perlu. Kemudian di sini ada beberapa perintah standar gitu ya untuk di dalam Docker file berbasis Java. Yang pertama ini tentunya teman-teman udah sering lihat mungkin kalau udah sering menggunakan Docker gitu ya. Ini dia akan download image untuk JDK-nya ya. Versinya versi 8 di sini, JDK Alpine gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan JDK yang lebih baru ya silahkan disesuaikan aja. Misalnya OpenJDK 15 atau mungkin yang lebih baru lagi silakan disesuaikan. Nah, saya mau pakai yang default aja JDK 8 nggak apa-apa. Kemudian mungkin saya nggak butuh volumenya ini, kemudian Java option. Nah, ini Java option ini kalau misalnya kita pengen ada opsi opsi tertentu yang akan kita kirimkan saat kita start. Nah, perhatikan di bagian bawah ini khususnya entry point. Nah, entry point ini maksudnya saat image ini akan kita running, kontainer ini akan kita running kan dia akan mengeksekusi perintah ini ya. Yang dieksekusi itu ya sama kayak kita menjalankan Java di konsol gitu kan ya. Ini ada Java, kemudian ini opsinya tadi apa saja. Biasanya kan kita kasih opsi-opsi misalnya mengatur heap memory dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang akan dieksekusi itu adalah file jar-nya itu sendiri yang ini. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini saya bisa drop aja dulu, saya nggak akan pakai. Tapi saya ganti walkdir aja. Ya, ini saya pilih walkdir. Walkdir itu untuk mengarahkan, misalnya saya arahkan ke folder ini. Ini untuk mengarahkan kayak Active Directory aplikasi kita atau kontainernya ini di mana gitu ya. Jadi saat dia dijalankan, direktori yang aktif itu atau aplikasi itu akan dijalankan dari direktori mana gitu ya. Jadi akan dijalankan dari sini misalnya opt/app gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan copy file jar-nya. Ya, file jar-nya itu kan nanti akan ada di sini nih folder target gitu ya. Nah, yang ini. Oke, jadi kalau saat kita udah compile gitu ya, kita build aplikasi kita kan kita akan dapatkan file jar ini. Nah, file jar ini yang akan diambil, oke, yang akan diambil terus di copy menjadi file yang namanya demo docker jar. Oke, kemudian ini tadi portnya dia expose 8080 dan saat dijalankan maka perintah ini yang akan dieksekusi. Nah, ini tadi Java optionnya itu kita drop aja nggak apa-apa. Oke, jadi dia akan jalankan perintah ini. That's it. Itu paling nggak perintah standar atau umumnya yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Spring Boot di dalam kontainernya Docker. Oke. Nah, kita coba aja. Nah, selanjutnya begitu kita udah punya Docker file, saya make sure dulu ini sebentar. Saya make sure dulu mvn clean install. Ini untuk mengcompile ya file jar-nya yang ada di target sini. Oke, supaya yang ini dia compile lagi dapatin yang terbaru. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia bentuk file jar-nya. Oke, harusnya sudah. Oke, ini dia ya, udah kebentuk file jar. Dan kalau kita cek di sini udah ada filenya. Nah, file ini yang nantinya akan di copy dan dibuatkan Docker image-nya gitu ya, menggunakan Docker file ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal buatkan Docker image-nya ya. Docker image-nya itu ya ini yang saya katakan tadi di awal, bisa saja kita running perintah untuk nge-build Docker image-nya itu menggunakan konsol gitu ya, dari terminal gitu maksud saya. Tapi kalau kita udah pakai extension-nya tadi ya di sini, ini tinggal kita klik aja Docker file-nya, klik kanan, kemudian ini ada build image. Nah, kemudian di sini kita diminta memasukkan kayak labelnya atau tag-nya gitu, versinya. Biasanya kan kita kasih versi 1.0,
dan seterusnya gitu ya. Begitu kita build lagi, next time-nya kita build lagi misalnya 2.0, next-nya kita buat 3.0 dan seterusnya. Atau saya pakai latest artinya yang terbaru gitu ya. Oke, tag-nya seperti ini, kemudian kita enter. Oke, nah teman-teman bisa lihat di bagian konsol di bawah, terminalnya dia akan eksekusi. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali melakukan build image untuk aplikasi Java yang menggunakan OpenJDK versi 8 ini, biasanya akan ada proses download di sini ya. Dan biasanya akan butuh waktu lumayan gede file yang akan dia download gitulah ya, image dari OpenJDK itu. Oke, tapi kalau saya kebetulan udah beberapa kali atau udah sering ya, ini pasti relatif lebih cepat ya. Karena udah ada image-nya di repository lokal saya. Oke. Nah, ini udah ke-download, udah kebentuk. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada di bagian atas ini executing task-nya. Nah, ini sebenarnya perintah yang biasanya kita running atau kita ketik di konsol atau di terminal. Jadi kalau kita tidak menggunakan extension-nya tadi, saya akan ketik ini gitu ya. Saya akan ketik ini di terminal, kemudian saya hit enter ya. Maka dia akan create Docker image-nya juga. Oke, nah sekarang kita bisa cek Docker image-nya udah kebentuk atau tidak. Ya tinggal kita cek aja di menu Docker ini, masuk ke bagian image. Ini saya coba refresh. Harusnya saya udah punya sekarang. Nah ini dia demo Docker latest tadi, tag-nya a minute ago. Artinya barusan ini kita build. Ya barusan kita build. Oke, dan kita bisa coba start ya, kita cek dulu aplikasi kita tadi yang ini. Kalau saya refresh harusnya nggak jalan ya. Nah ini nggak jalan ya. Kemudian saya coba jalankan yang di sini. Ini saya klik kanan aja, kemudian kita run juga. Run. Oke, nanti kita akan bisa lihat di bagian kontainer. Di sini ada satu kontainer yang jalan nih. Atau si demo Docker tadi itu jalan di sini kontainernya. Oke, kemudian kita coba di sini refresh. Saya coba dulu. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, sekarang udah jalan ya. Nah, ini jalannya di dalam kontainer Docker lagi, di dalam kontainer Docker, bukan jalan seperti yang sebelumnya kita lakukan ya. Kita running di dalam melalui perintah Maven sebelumnya. Oke. Jadi aplikasi kita udah berhasil jalan di dalam Docker kontainer. Ini kalau saya stop, sama saya tinggal klik kanan, kemudian saya stop. Oke, kalau saya udah stop, harusnya ini kalau saya refresh, ya udah nggak jalan lagi. Kalau saya mau jalankan lagi, ya tinggal saya jalankan aja lagi dari sini. Saya run lagi. Oke, kemudian saya coba refresh. Sorry, refresh belum selesai. Bentar, harusnya sudah ya. Ya, cukup lama nunggunya. Oke, ini udah berhasil jalan juga. Oke, jadi seperti itu ya. Sederhana banget ya teman-teman. Jadi kalau kemarin misalnya ada teman-teman yang bertanya bagaimana sih running Spring Boot aplikasi di dalam Docker container ya. Ya caranya seperti yang kita saksikan baru saja di video ini. Jadi yang penting sudah terinstall dulu Docker desktopnya di komputer kita. Kemudian tadi untuk mempermudah ya, kalau kita pakai VS Code tambahkan extensionnya Docker tadi. Kemudian ya sebagian besar yang kita lakukan itu cuman klik-klik aja sih. Nah tapi yang paling penting itu adalah ya kita paham sebenarnya apa yang terjadi di belakangnya gitu ya. Misalnya tadi sebenarnya kalau kita running menggunakan terminal itu dia mengeksekusi apa. Kemudian tadi kita start stop dan seterusnya itu apa yang kita lakukan itu sebaiknya kita paham gitu ya. Jadi teman-teman juga saya sarankan selain dengan cara yang mudah ini juga mempelajari Docker-nya itu lebih baik pelajari sintak-sintak atau komennya ya, perintah-perintahnya itu di terminal gitu. Jadi bisa kita eksekusi dari terminal. Nah, kalau kita mau eksekusi dari terminal, misalnya kita bisa cek ya, saya kasih contoh aja beberapa mungkin.
Misalnya ini kan tadi udah jalan ya. Oke, dari sini aja deh terminalnya. Oke, terminalnya si VS Code. Nah, ini sebenarnya saya bisa cek gitu ya. Docker misalnya, saya bisa cek misalnya Docker PS. Nah, ini untuk ngecek kontainer yang lagi jalan. Nah, ini tadi ya, sama yang ini demo Docker latest kita bisa lihat di sini. Nah, demo Docker latest. Jadi saya bisa cek kontainer yang lagi jalan. Kemudian saya juga bisa cek. Oke, ini untuk melihat semua image yang ada di komputer saya ya. Semua image yang ada di Docker, di komputer saya maksudnya. Oke, jadi perintah-perintah ini sebaiknya juga teman-teman pelajari. Atau ya, teman-teman juga waktu nginstal Docker desktop tadi di sini, nah kita bisa menggunakan dashboardnya ini. Ya, kalau kita buka dashboardnya, dia semacam kayak explorer gitu ya. Sebentar, dia masih loading. Kita bisa lihat semacam explorernya, dan kita bisa lihat juga ya kurang lebih sama kayak yang di sini ini ya. Cuman berbentuk aplikasi tunggal gitu. Nah, ini kita bisa lihat tadi ada image. Oke. Nah, ini tadi demo Docker. Teman-teman lihat demo Dockernya. Ya kan? Kemudian kontainernya. Nah, yang lagi jalan kita bisa lihat di sini. Ini demo Docker lagi jalan. Dan kita bisa lihat juga kayak konsolnya gitu ya. Seperti ini. Kayak lognya lah. Oke, jadi bisa menggunakan Docker desktopnya tadi, ya dashboardnya, atau pakai terminal tadi, atau menggunakan extensionnya si VS Code-nya itu juga sudah sangat membantu kita untuk melihat image, kontainer, bahkan kalau misalnya teman-teman belajar sampai ke Docker Hub-nya kita bisa lihat registrinya juga. Oke, mungkin nanti itu akan kita bahas di video-video kita yang akan datang untuk topik-topik lebih lanjut terkait Docker gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu dulu video kita kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silakan di-subscribe dan bisa juga di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.